puasa. Keutamaan bulan Ramadan adalah puasa. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi kita hari ini dan memasukkan kita ke surganya. Amin. Siap menjadi penghuni surga? Insya Allah ya. Namun tidak cukup dengan amin saja. Masuk surga tidak cukup hanya dengan mengucapkan amin, namun harus dipersiapkan dengan amal soleh. Satu amalan penghuni surga yang biasa dikerjakan khususnya di waktu-waktu bulan Ramadan. Apakah amalan itu? Tidak banyak orang yang tahu. Namun amalan ini sungguh dan sangat perlu diperhatikan. Mengambil pelajaran dari Quran surat Az-Zariyat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada hubungannya dengan surat yang sama ayat 15. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Kemudian ada jaminan Allah pada surat Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ada amalan dan ini merupakan jaminan adalah surga yang Allah janjikan. Pemirsa, kapan orang yang berpuasa terakhir makan sebelum imsak? Waktu sahur. Benar. Jamak dari kata sahur adalah asar. Artinya waktu singkat menjelang fajar. Kita kerjakan amalan namanya sahur saat Ramadan. Selama ini sahur hanya diartikan dengan makan, dan makan. Tunggu fajar. Begitu fajar, kita sholat sunnah fajar, sholat subuh, dan kadang hanya sampai di sini karena dilanjut istirahat. Padahal ada rumus dalam Al-Quran. Apabila dikerjakan, maka kata Allah, yang melakukannya dianggap sebagai calon ahli surga yang sedang beraktivitas di muka bumi. Siapa mereka itu? Kita lihat Quran surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada penghuni surga yang mereka itu beraktivitas di dunia di waktu sahar. Mereka banyak beristighfar kepada Allah. Istighfar, istighfar, istighfar. Baca astagfirullahaladzim. Siapa mereka? Lihat ayat sebelumnya, Az-Zariyat ayat 14. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga. Surganya spesial. Mereka yang beristighfar di waktu sahar, kata Allah, mereka akan tinggal di taman-taman surga. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari Allah tanpa bayaran, yaitu melihat Allah. Surat Al-Insan ayat 22 sampai 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka atau orang-orang mukmin itu berseri-seri memandang Allah. Bukan karena masuk surganya, namun karena dapat menatap Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah ya Karim. Siapakah mereka itu? Itulah mereka yang suka beristighfar di waktu sahar. Jadi kesimpulannya, kalau masuk waktu sahur, usahakan jangan hanya makan. Namun setelah makan, duduklah sejenak, ajak keluarga, lalu beristighfar bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
saya minta ampun kepadamu ya Allah. Maka apabila dapat dikerjakan, dalam hadis qudsi yang dinyatakan oleh 30 sahabat, diriwayatkan oleh 30 sahabat senior, Allah berfirman, kalau waktu-waktu akhir di malam itu Allah turun ke langit dunia dan menyampaikan kepada hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, siapa yang meminta, maka aku akan kabulkan. Siapa yang berdoa, aku akan jawab. Siapa yang beristighfar kepada aku, ghafartu lahum, maka aku akan ampunkan semua dosa-dosanya. Maka aku ampunkan semua dosa-dosanya. Kata para ulama, jika seseorang sudah diampuni dosa-dosanya, maka apa yang diminta akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus meminta lagi. Maka kata ulama, pilihlah mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya, maka Allah akan cukupkan semua kekurangan kita. Allah ya Karim. Moga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.